nggak kelihatan kalau di situ kelihatan bokongnya ibu tuh. Oh, mendingan di sana atau di situ. Ini orang belum protes bocahnya ya. Nah, kan Ibu. Enggak, ini biar enak kalau mau nolong persalinan itu. Nanti simulator passionnya aku taruh harusnya di atas perut ibu, dijembreng ya, jangan lipetan kamu naruh bener-bener ya. Ini disingkirkan dulu, kemudian apa itu ya, kain di bawah bokong. Nah, ini saya kasih remeh ya Bu ya. Jadi kalau jari panjang begini, ini nggak usah dijembreng terlalu lebar, cukup begini ya, dilipat sepertiga kayak gini ya kan. Ini nanti ujungnya selincip tinggal ngelemei kepala saat mau lahir ya. Jadi tolong diangkat bokongnya Bu. Nah, sedikit, oke. Nah, seperti ini, pastikan ujungnya kayak gini ya. Nah, jadi nggak mengenai. Terus di situ apa? Memberi pemberian dan pendamping persalinan bahwa itu sudah saatnya meneran. Ya, jadi ibu akan nanti simulated passion itu akan ngerisani kamu. Ngerisani itu apa sih? Ya, jadi dia akan ngejen apa gitu ya, ekspresinya kayak mau bersalin, aduh Bu, udah nggak kuat Bu. Ya kayak gitu, orang mau lahiran kan kayak gitu ekspresinya. Ya nanti simulated passion akan memerankan sesuai dengan yang diminta kasus kan gitu. Nah, oke, kalau mendengar simulated passion seperti itu, ada keluhan ingin mengejar, ingin BAB, kamu jangan panik. Oh, kamu tergeri-geri malah ya. Nah, kalau udah seperti itu, ya ini memang sudah waktunya memang mau lahir bayinya. Ya, pasti diajarkan teknik relaksasi sebelum dipimpin mengejar. Tarik nafas panjang ya Bu. Ayo dicoba. Nah, itu lebih baik pelan-pelan tapi pasti kamu lakukan itu ya. Memberitahu bahwa sudah saatnya meneran, mengatur posisi dan mengajarkan cara mengejar yang benar. Nah, mengatur posisi. Nah, sekarang Bu, karena bayinya sudah mau lahiran, ini nanti sudah kalau sudah mulus banget ya, kalau sudah mulus banget, nah itu harus ada kalimat itu. Boleh ini udah ada yang rekam ya. Nah, itu kalau sudah mulus banget, nanti kedua tangannya Bu, ya kedua tangannya pegang polok, ya polok itu namanya ini ya. Mata kaki. Nah, jadi mata kaki ya, pegang mata kaki, terus ditarik ke atas, bokongnya tetap nempel di tempat tidur. Ya kenapa? Jadi tidak boleh jangan diangkat. Kata-kata jangan atau melarang itu dihindari. Karena nanti yang didengar yang bagian akhirnya. Jangan mengangkat malah diangkat. Jangan merem malah merem. Ya jangan teriak malah teriak. Tapi kalau pakai kata yang harusnya dia lakukan. Ibu, ya bokongnya ditaruh di tempat tidur, ya. Jadi ini kedua mata kakinya ditarik. Nah, kemudian Bapak dari belakang ya bantu Ibu untuk bisa ya ini melihat, Ibu biar bisa melihat ke bawah ya, biar bisa melihat ke bawah. Karena kalau merem apa bahayanya? Saraf mata. Pembuluh darahnya pecah. Makanya kesering kamu lihat ibu habis lahiran matanya merah-merah. Itu karena gini. Ya, jadi saking mengejarnya kuat dia begitu ini pecah. Melihat ke bawah. Pembuluh darahnya yang di mata. Nah, makanya Bapak bantu Ibu dari belakang biar Ibu bisa melihat ke bawah dan mengejar dengan kuat. Nah, kalau mengejar ya Bu ya, jadi diajarin posisinya tadi, diajarin siapa yang mendampingi di belakangnya. Terus cara ngejarnya gimana? Nah, nanti mengejar yang benar seperti buang air besar yang susah. Ya, seperti buang air besar yang susah. Tidak keluar suara. Jadi net gitu. Nah, itu bahasa Bu Bidon biasanya seperti itu. Nah, nggak boleh bersuara. Nah, itu biar ngejarnya kuat. Nah, itu 3 hal. Tadi posisi, siapa yang membantu untuk Ibu biar bisa melihat ke bawah, dan mengejarnya tanpa suara seperti buang air besar yang susah. Itu harus
diomong nih, itu berarti kamu sudah melakukan strip yang ketiga itu. Ya, strip yang ketiga itu bila seperti itu tadi ya. Kedua tangan pegang kolok, pendampingnya membantu ibu melihat ke bawah dan mengejarnya tanpa suara seperti buang air besar yang susah. Sudah yang ketiga ini. Nah, kemudian melakukan tindakan amniotomi dengan benar. Nah, itu kalau ini sekarang belum ya Bu, belum terasa mulus ya. Ya, ini nanti kalau terasa mulus lagi ini kan didekatkan ya. Apa namanya? Alat partosetnya. Ya. Partosetnya itu ini baby cord-nya nggak dipasang ya. Ini nanti kalau untuk kala 3 ya. Jadi diposisikan seperti ini baru kala 2 dulu. Oke. Jadi amniotomi harus ada bengkoknya. Bengkoknya mana? Oh, di situ tuh. Jadi tidak usah sama itunya ya, tidak usah sama apa namanya baginya ya. Nah, cukup alatannya. Ini didekatkan. Kalau mau amniotomi, ini sudah pakai sarung tangan ya. Ibu udah pakai sarung tangan. Sarung tangannya ada tuh. Ada. Itu bawah tangan sih. Oh, lah itu sih ini belum kono. Ya kudune ndok. Kono ya. Nanti sarung tangannya sudah akan di situ dan kamu akan menggunakan sarung tangan itu pastikan kamu sudah selesai pasang handuk dan alas bokong. Ya, karena kan sarung tangannya harus steril kan? Iya. Ya, apalagi ini nanti setelah pasang handuk, bokong, terus tadi memimpin mengajari cara menerang yang benar, terus habis itu, nah Ibu ini tunggu kencing-kencingnya lebih kuat lagi, ya. Saya nanti akan melakukan ini ya pemecahan kantong ketuban, ya bahasanya kantong ketuban. Kalau orang Jawa banyu kawah gitu ya. Jadi ini dalam kondisi sudah pakai handscoon. Ya, jadi kondisinya sudah pakai handscoon itu ini kan VT ya kan? Iya. Nah VT, Bu ini karena kantong ketubannya belum pecah, maka ini saya pecahkan dulu. Nah jadi ini didekatkan. Nah, kalau mau memecahkan ketuban, ini jangan dikeluarkan, dua jarinya tidak dikeluarkan, tapi ini kan sudah dipinggirkan gini, ini diambil. Ini namanya apa? Setengah koker. Terus melalui dua jari yang masih di dalam itu di apa namanya? Jadi guidance-nya gitu ya. Nah, terus ini nanti kalau udah di dalam dipegang sama jari yang di dalam. Nah, terus dikuek nih tuh, gitu. Ya, nah, tapi ketika ya, ini ditutup karena kalau enggak nyemprot ke mukamu, terus jangan kamu di sini. Nah, nanti bisa asin semua mukamu ya. Ya, jadi kayak gini. Nah, agak minggir. Ya, kalau sudah, ini air ngalir, ini diambil. Taruh di bengkok dulu, terus ini keluarkan. Biar mengalir melalui jari-jari ini ke bengkok. Nah, terus ini sambil dilihat, Bu, air ketubannya sudah pecah, ini jernih ya Bu ya. Nah, sudah, terus baru habis itu ini disingkirkan. Ya, nanti ujiannya kan tidak di sini, di lab atas kan? Iya. Nah, jadi kondisinya mungkin ya hampir mirip semacam ini. Ya, terus habis itu ketuban sudah pecah, Ibu kan ngeten-ngeten nih. Nah, ini gimana? Ibu sudah mulus banget ya, seperti tadi ya Bu ya. Ayo. Ya, posisi kedua tangannya ya. Kemudian Bapak bantu Ibu dari belakang ya. Terus ngejen net. Nah, itu nanti kamu tidak akan gojek ini terus. Kalau simulated patient akan nyurung ini. Ayo dibantu surung. Ya. Nah, ayo. Jadi sing mbok gojek iki nih. Jadi gini, nanti dipastikan sampai kepalanya gitu. Nah, terus ini diambil. Nah, jadi kayak gini, terus ini sebentar. Nah, jadi posisinya yang benar. Ya, ini tadi, ini namanya menyangga. Posisi menyangga itu seperti ini. Ini pastikan tegak lurus. Karena kalau enggak, kamu akan pegel sekali dan tidak akan kuat. Menyangga pas saat begini tuh berat banget. Fungsinya apa nih disangga ini? Biar tidak robek, betul. Terus kenapa harus dialasi begini? Biar nggak licin. Biar nggak licin.
Ya, oke. Terus ini 4 jari tangan kiri, 4 jari, jarinya lah, bukan telapaknya, jarinya. Ini mengendalikan agar ketika bayi itu eksposi tidak ngerobek bagian atas, ya. Jadi seperti ini posisinya, dipastikan benar, ya. Oke, ayo Bu, net, ayo sambung lagi, pinter, iya pinter. Ayo sambung lagi, kurang sedikit, ya, hop, ha. Ya, jadi ketika bayi sudah kayak gini, itu disuruh nafas pendek. Nah, tapi kamu kan nggak boleh, Bu, nafas pendek-pendek boleh, tapi ayo nafas pendek-pendek. Fungsinya apa? Nafas pendek-pendek ketika bayi sudah brojol kepalanya begini. Ya, biar tidak cepat meluncur, karena bayi itu kan harus putar paksi luar. Nah, putar paksi luar itu diputar. Bahunya kan nanti akan atas bawah gitu. Nah, kalau sudah muter ini mukanya itu mau ke paha kanan atau mau ke paha kiri, itu baru biparietal. Bi itu 2. Parietal itu ini parietal kanan, ini parietal kiri. Jadi kedua tangan penolong berada di parietal kanan bayi dan parietal kiri bayi. Untuk apa? Untuk melakukan melahirkan bahu depan. Nah, bahu depan ini sudah tampak. Bahu itu ini loh. Nah, ini sudah tampak. Terus bahu belakang. Nah, ini namanya biparietal. Gerakan ke bawah, ke atas sampai bahunya kelihatan, ini namanya biparietal. Untuk melahirkan kedua bahu. Terus kalau kedua bahu sudah lahir, ini disangga. Sangga itu seperti ini, menyangga. Ya, terus disuruh, ya. Terus menyusur, ya. Menyusur. Yang disusur nggon punggung gini sampai ketemu nggon kedua paha. Nah, ini terus mulai posisinya begini kan. Nah, gitu. Iya. Jadi sebetulnya langsung ada kono. Oh, larang ketok nang ngene bayi. Ini kudune sak ning jero ngono, ya ta? Nah, nanti karo dibocek ya. Ya, jadi ini nih Bu, alhamdulillah bayinya sampun lahir sehat ya. Ini jenis kelamin laki-laki Bu, ya, menangis kuat. Nah, jadi itu adalah bahwa kamu memastikan Apgar skor. Apgar skor paling mudah kamu lihat kalau bayinya menangis, itu Apgar skornya bagus karena mesti tandanya dia hidup. Iya dong. Nah, bayinya meneng wae kok rupanya biru, kok meneh putih ya, itu alamat ya. Kamu harus resusitasi segera tadi pakai meja resusitasi. Nah, ini kalau melihat Apgar skor kepala sedikit lebih rendah. Nah, itu lebih rendah kan? Nah, kepala lebih rendah. Nih, sambil dilihat. Jadi kamu melihat Apgar skor itu, Bu, alhamdulillah bayinya sudah lahir ya, sehat, menangis kuat, jenis kelamin laki. Nah, terus baru ditaruh di atas perut ibu. Nah, di atas perut ibu ini kan ada handuknya, ya. Nah, seperti ini. Ini tutup, ya. Ini apa namanya? Nah, dikeringkan dulu, ya. Dikeringkan kecuali telapak tangan, ya. Ini harusnya ada 2 anduk. Nah, tapi kalau 1 anduk begini berarti ini harus diambil dulu. Terus nanti kalau mau mak 3, lanjut mak 3, itu biasanya di atas perut ibu ini ada langsung 2 anduk. Tapi kalau enggak, ini dilemei anduk yang kedua. Nah, ini nanti diambil, terus ditaruh di tempat pakaian kotor. Nah, kalau udah begini, kenapa tadi kedua telapak tangannya nggak boleh dikeringkan? Biar bisa ya, untuk IMD. Ini diselimuti. Ya. Ini terus tadi kalau mau mak 3, lanjut mak 3. Ini tadi sudah semua ya. Nah, memposisikan bayi Apgar skor itu sudah sampai kala 2. Kalau untuk yang kala 3, ya. Untuk yang kala 3 berarti palpasi ibu. Nah, ini bayi sudah, nanti posisinya bayi di atas perut ibu begini, langsung di palpasi. Nah, alhamdulillah ini bayinya cuma 1 ya. Enggak ada kembar ya. Kemarin kan sudah USG, memang enggak kembar ya.
Nah ini mau saya suntik ya Bu ya di paha bagian kanan, yang bagian dalam. Nah ini kan posisinya ini sudah terisi. Ya kalau mau menyiapkan APN 60 langkah APN itu kan diantaranya sebelum bayi lahir itu kan ini sudah masuk spet berisi 1 cc oksitosin. Ya, jadi oksitosin ini sudah diisikan di sini. Nah, jadi kenapa saya harus minta safety box ya? Safety box harus ditaruh di sini. Ya besok nah kondisinya ada safety box. Tahu nggak safety box? Ya, tahu. Kok nggak ada di sini? Ya, tadi minta tapi belum dibalas. Oh, iya. Iya. Jadi safety box-nya nanti taruh sini untuk apa? Untuk membuang sperm ya. Nanti seperti itu. Nah, setelah dipalpasi nggak ada bayi kedua, Bu mau saya suntik ya bagian paha dalam ya Bu ya. Ya. Paha dalam atau bagian paha luar ya, paha luar. Ini pahanya kepotong segini ya, harusnya di bagian sini. Sepertiga bagian atas, bukan di sini sih, ya bagian sini. Nah, jadi kira-kira seperti nah, ya jadi kalau seperti ini ya kira-kira gini kan ya. Iya. Nah, suntik ya Bu ya. Harusnya kan ada tumpers ya. Oh ini ada. Nah, tisu ya, jembreng. Aspirasi itu ditarik itu alat-alat nah tadi masukkan sudah terus tadi rujaknya dibuang di set nah oke habis disuntik oksitosin terus ngapain memastikan gejala pelepasan plasenta. Ada 3 cara sebenarnya. Yang pertama, ini kan, ini ibaratkan sudah dipotong ya. Kalau sudah bayi itu di urap nenek ini kalau sudah dipotong kan? Iya. Jadi kalau motong tali pusatnya bisa nggak? Tadi belum dipraktekkan ya. Ini kan kalau sudah dipotong, ini akan begini. Kalau 3 itu bayi sudah ditaruh di atas perut ibu, kondisi tali pusat sudah terpotong. Nah, tadi palpasi, terus suntik oksi, terus baru kemudian memastikan plasenta ini sudah lepas dari dinding rahim atau belum, ya, dari nempelnya itu. Cara pelepasannya ada 3 macam. Yang pertama itu bisa diketuk-ketuk, ini ditegangkan, diketuk-ketuk di fundusnya. Tuk. Kalau ini masih bergetar, berarti belum lepas. Ya. Itu tapi agak sulit ya yang ini. Terus ada yang paling mudah itu ini ditekan, terus ini rodok ditarik. Loh kok ini ditarik kok ikut ke bawah, ikut memanjang, berarti sudah lepas. Ya. Itu cara apa? Ada Klein, Kutschner, sama Strassman. Ya. Jadi yang paling ini adalah Kutschner ya tadi ditekan di atas sini sampai ditarik, bukan ditarik, ditegangkan gini ya. Oh kok makin panjang. Nah ini berarti sudah lepas. Nah sekarang melahirkan plasenta, aku dibantu bocah itu ya, cara melahirkan plasenta. Nah kalau posisi klemnya itu agak jauh dari vulva, ini didekatkan 5-10 cm depan vulva. Nah, pertama langkahnya itu ya, didekatkan loh. Nah, terus Bu nanti sedikit mengejan ya Bu ya. Ini posisinya dorsokranial. Dorsokranial itu ini ke arah sana ya, ke arah apa ya, atas tapi menekan ke bawah ya. Set gitu. Nah, terus ini ke set. Nah, ini kan ikut. Nah, kalau panjang ini boleh 2-3 kali mendekatkan ininya. Nah. Gocek ini gen kuat. Nah, terus set lagi. Nah, begitu plasenta sudah tampak di depan vulva begini, tangannya langsung memegang kedua tangan ini memegang plasenta. Terus diputar searah jarum jam. Nah, fungsinya untuk apa? Diputar searah jarum jam ini, dipegang begini, diunyer-unyer gini. Biar selaputnya bagaimana? Ya, selaputnya tidak putus. Tuh loh. Nah, ada yang begini dipilin ini. Nah,
Karena apa? Selaputnya kalau putus bahaya nggak? Bahaya. Apa? Perdarahan, infeksi. Bukan, bisa perdarahan. Karena sedikit saja selaput ini kan kayak plastik gitu. Ya, nanti kalau kamu lihat orang bersalin betul, ya. Jadi kalau tertinggal di dalam sedikit aja, ini bisa menjadi benda asing bagi si rahim. Nah, ketika ada benda asing di dalam rahim, padahal dia harus kontraksi dan menutup pembuluh darah yang terbuka. Habis ditempelin plasenta itu kan kayak namanya lapisan spongiosum, SpongeBob, pernah dulu bayangin ya, SpongeBob itu kan lubangnya besar-besar. Iya. Dan dia bisa menutup kembali manakala dia berkontraksi dengan baik. Tapi uterus tidak akan bisa berkontraksi dengan baik kalau ada benda asing. Salah satu benda asing adalah cuilan ini. Ya, apa? Selaput plasenta ini tadi ya. Nah, ini selaput ketuban sebenarnya. Nah, setelah ini taruh di tempat yang datar, langsung set refleks. Tangan kirinya apa? Melakukan massage. Ya, massage uterus selama 15 detik. Ya, nih telapak jarinya ini set. Jadi pastikan kayak gini. Set. Ini lengunya kurasa loh, harus sampai menemukan fundusnya. Fundusnya biasanya sudah agak turun di atas, di bawah udel, di bawah pusat. Kalau bayinya udah lahir, plasentanya lahir itu langsung anglong gitu. Fundusnya langsung turun di bawah pusat. Makanya langsung dilakukan begitu. Set. Ini harus sampai menekan kayak gini. Nah, sampai kerasa ke ibunya nanti seperti itu. Nah, selama 15 detik. Setelah itu baru mengecek kelengkapan plasenta. Mengecek kelengkapan plasenta menggunakan alat bantu ini. Apa? Rasa. Jadi pertama permukaan, ya ini kalau permukaan yang nempel ke dinding rahim itu, ini mestinya nggak kayak gini ya, suwir-suwir nanti wes apa jenis sudah kebuka ya. Ini juga nggak bundar begini, bentuknya itu kayak pulau-pulau gitu loh. Jadi ya hati sapi ya gitu ya, tapi cuel-cuel gitu. Jadi dia nggak bulat utuh begini, ada pulaunya, namanya cotyledon. Ya, sekitar 18 sampai 20 cotyledon. Nah, ini di tuh begini. Kalau ada yang jeglong, ada yang lubang, berarti ada cotyledon yang tertinggal di dalam. Nah, ini kalau kok utuh ya, udah tertutup semua, terus ini ditelangkup nih selaputnya itu juga nutup semua, berarti tidak ada yang tertinggal di dalam. Baru dibalik. Nah, dibalik ini lapisan permukaan yang ke arah votal. Votal itu yang ke arah udele bayi, votal ke arah fetus, ya kan? Nah, itu yang perlu dicek apa? Kalau ada cabang. Nah, biasanya namanya placenta subcenturiata. Ya, kalau ada cabangnya loh, kok cabangnya ada tali pusat yang lainnya kecil gitu, bagimu berarti ada tali pusat cabangnya ari-ari yang masih tertinggal di dalam. Nah, itu kasusnya jarang tapi pernah terjadi dan itu bisa menjadi benda asing juga. Ketika ini udah lengkap, ini baru dimasukkan ke wadah khusus ya, kendil gitu. Oh ya itu. Biasanya nanti ambil, ini sudah disiapkan di bawah ya, biasanya di dekat sini ya, itu tadi kan kono ya, biasanya di sini. Nah, ketika memasukkan ke wadah ini udah, ini sampai ke kala 3. Nah, kalau kala 4 kan nanti ini toh apa namanya, memastikan adanya laserasi ya. Jadi kan kalau ini saya yang diujikan kan nggak sampai kala 4, tapi kalau mau kala 4 itu habis ari-ari taruh bawah ini langsung buka vulva, terus pakai rasa lagi itu dibersihkan. Nah, terus dilihat ada laserasi yang membutuhkan jahitan atau enggak. Derajat berapa yang butuh jahitan? 2. Derajat 2 itu robekannya sampai mana? Sampai mana? Ini anus, yang sini anus. Ya, robekannya sampai mana? Kulit dan
Kalau kulit saja kan derajat 1 Kulit dan sampai kulit dan otot ya, mukosa otot sampai ke dalam. Nah, cuman masih bisa dijahit oleh Bu Bidan. Itu sampai derajat 2. Nah, jadi itu yang penting. Nah, terus baru kalau 4 itu bersih-bersih sebenarnya ya, sama observasi. Ya, kan sudah kan prakteknya dulu sama Bu Novita ya? Iya. Bu Ati. Bu Ati. Kurang lebihnya sama nggak? Sama, seperti itu ya. Jadi itu yang ada kan ini 3 cm di atas apa? Dari pusatnya 3 cm dari pusat itu dipasang klem. Ya, pasang klem biasa sampai klep, terus diurut. Set. Nah, diurut ke arah sana. Terus dipasang klem yang kedua. Nah, ini jaraknya agak pendek aja. Terus ketika mau motong, ini dibalik. Ya. Gunting tali pusat yang ini toh, itu yang gunting epis. Nah, ini di teko jembok gunting tenanan, potol tenan ya. Nyambung meneh, ya. Ini pura-pura aja. Terus nanti kan ini sudah akan taruh di sana. Terus baru pakai baby cord klem tadi ya. Ya. Kalau renek ngene iki ning nggone daerah terpencil, tapi talinya enggak segini. Tali tukang itu loh. Yang agak lebih tebal itu. Biasanya ini naliknya itu di bawah. Di bawah klem ini. Kemudian di tali kayak nali pati itu ya. Nah, jempol ketemu jempol. Terus nanti sekali lagi balik sana, ditali lagi, terus ditali mati. Nah, tali mati itu kan dikunci ya. Udah, tuh baru dilepas. Nah, baru setelah dipotong tali pusat di IMD. Nah, IMD itu kan selain ditutupi juga dikasih topi bayi. Makanya kan di perlengkapan itu ada topi bayi. Nah, sampai di sini. Nah, di